نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى والدين والدكم وأمتنا وأمتكم المسلمين والمسلمات المؤمنين خصوصا على شيخ العفو الكتاب المقدمة الحضرمية الإمام العلامة والفهام عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر محمد القحطاني الساعدي المجحدي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة شارح هذا الكتاب الإمام العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد وعلي بعشين الدواني الحضرمي الشافعي المسمى بالبشر الكريم بشرح مسائل التعليم نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكل الدار العالمين وشكرا لما العمل يحفظنا من الزهي والزهر وشكرا فتوحا من الله رسول صلاح الجسد والقلب الرحمة الناس ويفتح علينا فتوح العارفين وفقههم في الدين سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrul karim ar-raufur rahim. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahbihim wa sairis salihin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله شكر الله. معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. المكرم المتي الحبيب عبد الله المتين الشاكر الشاكرين dan jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir yang gaib, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan rezekinya, Allah tetapkan iman Islamnya dan selalu dijabahi niat-niat hajatnya. Bil khusus pada malam yang penuh barakah ini bersama-sama kita selepas membaca qasidah Burdatul Madih karang Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Bushiri, mudah-mudahan mengalir kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama salihun. Hadirin, marilah untuk mengisi waktu sebagaimana biasa setiap selepas kita berzikir diri di malam Rabu ini kita mengaji kitab fikih yang dikutip dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah
Al-Arif billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami At-Tarimi, yang juga disyarahkan Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Daw'ani Al-Hadrami Syafi'i rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih kita di dalam pelajaran kita kemarin tentang pasal yang ke-27 dalam bab al-mustahadah, ya. Wanita-wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi liqa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Pasal yang ke-27 ini menerangkan tentang hukum lil mustahadah, wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Darah istihadah adalah darah selain darah haid, ya. Itu damun fasad, orang bilang darah penyakit, ya, bukan karena darah keluar secara tabiat wanita, tapi ini darah yang timbul dari rahim bagian bawah karena sakit dan sebagainya, atau darah yang keluar tidak teratur. Berkata Al-Imam pengarang kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah Abdullah bin Abdurrahman Al-Qahtani, wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma taghshuhu illa idza ahraqaha ad-damu aw kanat shaimatan. Jadi wanita yang mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit ini, katanya ulama, wajib dia membasuh, ya, yakni kemaluannya dengan, ya, bersih, ya. Kalau dia keluar darah istihadah wajib, ya. Taghsilu farjaha thumma taghshuhu, kemudian dia menyumpalnya, ya. Ini kemaluannya tadi itu dengan binahwi qutnatin, ya, seperti kapas dan yang semisalnya, ya kan. Ya, kayak sekarang ini perempuan itu softtek, ya kan, tapi harus rapat, ya. Di sini dikatakan illa idza ahraqa haddam, ya, kecuali, ya, bila wanita tadi itu merasa panas atau nyeri, ya kan, kalau dia disumpal tadi gitu, atau dia dalam kondisi shaimah, perempuan ini puasa, ya, siang. Makanya kalau siang kan nggak boleh memasukkan sesuatu di dalam lubang dari seluruh anggota tubuhnya, ya, makanan kan nggak boleh, ya kan. Nah, ini memasukkan nyumpal itu kalau lagi puasa nggak boleh. Fa illam yakfiha, kalau seandainya dia sudah sumpal tadi itu tapi masih nggak mencukupi, kadang masih keluar darahnya, kadang-kadang masih, maka ta'sibu bi khirqatin, maka dia disuruh lagi hadirin, menyumbatnya dengan khirqah, seperti kain yang lebih tadi itu rapat, ya. Kalau sudah dia itu bersihkan terus disumbat, terus masih khawatir keluar lagi, nah itu tadi itu disumbal disumbat dengan yang namanya kain khirqah, ya kan. Nah, setelah bersih dia boleh wudu, ya, berwudu atau tayamum kalau nggak ada air, lalu sholat. Jadi ini beda, kalau darah istihadah itu wajib sholat, tapi kalau darah haid nggak boleh sholat, kan. Tapi kalau darah istihadah tetap, ya kan. Nah, kondisinya nanti kalau dia mau sholat itu nggak hadirin, nggak mesti lama-lama. Jadi supaya khawatir nanti ini darah keluar terus, ya kan, makanya waktu sudah masuk adzan, nah itu dia bersihin dulu, ya kan. Jadi nggak lama-lama, langsung dia itu sumpal tadi itu kehormatannya, nah ditambal lagi dengan khirqah, dirapetin, kemudian dia wudu. Nah, setelah dia yakin bersih, sholat udah. Nah, wudunya nanti ada niat sebagaimana niat orang kalau lagi tayamum istibahalis sholah, ya kan. Barangkali nanti pas lagi sholat tiba-tiba keluar. Nah, dalam kondisi kalau dia tadi sholat tiba-tiba keluar, itu terus saja sholat, nggak apa-apa. Itu dalam kondisi seperti itu ada keringanan buat wanita yang dalam kasus seperti ini, ya kan. Beda kalau dia ini nggak ada apa-apa, ya kan, keluar nggak ada sakit, nah tetap harus batal sholatnya. Tapi kalau kayak gini emang karena terus-menerus darah yang keluar kayak gini darah penyakit, bukan darah haid, ya.
Nah ini tetap dia disuruh wudhu atau tayamum fil waktu, ini pada waktu itu, waktu adzan ya, waktu masuk. Wa tubadiru bis shalah, dan disuruh dia bergegas segera ya, untuk mengerjakan sholat. Jadi nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama takut nanti kan keluar lagi, sebelum waktunya sholat udah keluar lagi baru sholat, nggak boleh. Jadi waktu sholat itu sudah dibersihin dulu ya, sudah disumpal, jadi disumbat ya, kan ditutup rapat. Nah ini makanya dia jadi sah sholatnya kalau tiba-tiba dia keluar di waktu sholatnya. Wa in akharat, nah kalau dia tadi itu menunda waktu sholat, sudah dibersihin tapi lama-lamain sholat, seperti makan dulu ya kan, ngopi dulu atau segala macam, nah tiba-tiba keluar ke sholat, nah dia harus mengulang dari pertama lagi ya kan, bersihin lagi. Wah ini keluar lagi nih, harus bersihin dulu karena dia nunda-nunda. Ngapain lama-lama, mesin tadi itu udah bersih langsung sholat dulu. Nah begitu di tengah-tengah sholat ya keluar, itu beda hukumnya, itu dianggap sah ya sholatnya tadi. Nah kalau dia tadi itu wa idza akharat li ghairi maslahati sholat, dia menunda tadi itu bukan karena maslahat sholat. Kalau maslahat sholat seperti dia habis sholat tiba-tiba sholat sunnah sebentar, terus dia sholat, itu kan maslahatnya maslahat sholat, nggak jadi masalah ya kan. Atau pas mau masuk komatnya masih sebentar nunggu satu orang, nah itu kata maslahat sholat, nggak apa-apa dia jalan aja ya kan. Itu berarti masih dalam kondisi dia sudah masuk waktu sholat, jalanin aja ya kan. Beda dengan selain maslahat sholat, makan-makan dulu, ngopi-ngopi, itu kan bukan urusan sholat, nunda-nundanya bukan karena maslahat sholat, maka dia harus ista'nafat ya, memulai dari awal, dia bersihin lagi. Watajibu at-taharah, dia wajib membersihkan lagi, taharah lagi, bersuci lagi, wudhu lagi ya kan, bersihin lagi, ganti ininya, softteknya dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan nah setelah itu watajdidu ta'sib, dan dia harus memperbarui pembalutannya tadi itu ya, dibaruin yang tadi yang udah keluar itu dibuang, ganti yang baru lagi. Nah, supaya nggak ada darah yang keluar sebelum sholat. Nah, dikatakan watajdidu ta'sib likulli fardin, nah setiap sholat fardu. Ini duhur udah, nanti kalau lagi sholat asar ya kan udah lama tuh kan, berarti ganti lagi waktu sholat fardu, nunggu adzan baru dibersihin lagi, sholat lagi gitu. Biasanya gitu hanya. Atau sama seperti hukumnya orang yang salisul baul. Apa itu? Orang yang kencing terus, kencing keluar lagi, koncak ya kan? Kan susah ditahan tuh kencing. Ya kemarin tuh di mana tuh masjid, orang tua nggak nyadar lagi sholat kencing, jalan kencing tak ya, ini gimana sih Pak? Waduh, akhirnya najis semua karpetnya, bongkar semua, bawa ke laundry. Nah ini mestinya dia tuh harus pakai itu ya kan, pembalut nggak dipakai, dia langsung kencing nggak nyadar ya, keluar sendiri. Itu namanya salisil bol ya. Orang kena sering kencing sendiri itu, naudzu beser bilang ya. Seperti juga salisul madi ya, sering keluar madi ya. Madi itu apa aja dia? Ya seperti keluar cairan ya kan, yang namanya bukan karena sperma, bukan karena jima, itu namanya madi. Sebelumnya keluar mani itu madi dulu ya kan, madi itu namanya madi ya. Sebelum jima, sebelum keluar mani dulu biasanya. Ada orang keluar madi, madda'an, keluar dikit-dikit keluar madi gitu. Kalau kayak gitu ini juga dihukumi sama seperti salisul baul. Kalau mani ada bilang nggak najis, kalau madi najis. Nah, tapi tetap kalau keluar mani malah harus mandi, walaupun nggak najis malah mandi. Tapi kalau madi nggak wajib mandi, cukup bersihin wudhu ya kan. Nah, ini bedanya madi sama wadi. Ada lagi wadi ya kan. Wadi itu biasanya keluar setelah kerja keras, capek ya, habis keluar mani wadi masih. Habis keluar mani kan capek tuh, nah itu keluar lagi, itu namanya wadi. Ada orang keluar gitu. Nah kayak gitu itu hukumnya kalau dia sering-sering keluar
dihukumi seperti salisul bol, ya, misluha. Wa aqallun nifasi lahdhatun, dan juga nanti di sini diterangkan ada hukum masa paling cepatnya keluar darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar selepas melahirkan, persalinan, itu namanya darah nifas, ya kan? Beda dengan darah haid, ya kan? Tapi paling cepatnya orang kalau habis ngelahirin itu keluar darah nifas terus habis itu nggak keluar lagi, itu sekejap, sebentar doang, ya kan? Tapi paling lamanya darah nifas itu sampai situna yauman, 60 hari. Paling lama itu udah. Ya kan 60 hari keluar terus baru keluar lagi. Itu namanya darah nifas habis ngelahirin. Kok sampai 60 hari belum? Udah 60 hari sudah berhasil, biasanya udah bersih, ya kan? Paling banyaknya itu. Jarang sampai 60, paling ya 30 hari pada. Ya kan perempuan ini. Nah, terus wa ghalibuhu, dan paling umumnya kalau perempuan itu mengeluarkan darah nifas arba'una yauman, 40 hari. Umum 40 hari udah berhenti, ya. Dan wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid. Orang yang lagi keluar darah nifas hukumnya sama seperti orang yang diharamkan waktu lagi haid. Apa itu? Ya udah, kalau haid kan nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, ya kan? Sama darah nifas itu kayak gitu juga, ya kan? Nah, ini di sini sedikit diterangkan tentang sarahnya, ya, dari istihadhah. Wal istihadhah, apa tuh istihadhah? Ada yang bilang istihadhah itu damu illatin, ya. Dam yang keluar karena sakit, ya. Penyakit, bukan darah-darah jibilah wanita yang biasanya keluar. Itu kalau yang kayak gitu sih itu bukan penyakit haid, ya kan? Itu semua, ya, kalau sudah waktunya menstruasi, perempuan yang sudah balik biasanya itu sudah ke atas, itu sering keluar yang namanya darah haid, ya. Nah, ini bukan darah penyakit, ya. Kalau darah haid, darah istihadhah, darah penyakit. Yahrumu, yang yakhruju min irkin, ya kan? Di sini yakhruju min irki famihi fi adnar rahim. Yang keluar darah istihadhah ini katanya keluarnya dari pembuluh darah yang bagian bawah rahim. Pembuluh darah dari bagian bawahnya rahimnya perempuan itu. Itu beda dengan apa namanya bagian dalamnya rahim itu kalau haid, ya kan? Kalau ini bagian bawahnya rahimnya perempuan, keluarnya di situ itu darah istihadhah. Wa tanhasiru annaha ad-damu al-kharij fi ghairi awqatil haid. Dan biasanya dibatasi darah haid ini, ya, keluar bukan di waktu-waktu haid, ya, dan bukan di waktu-waktu nifas, ya. Beda dia. Ya, dia bukan waktu haid. Kalau waktu haid kan nggak wajib sholat, ya kan? Tapi kalau darah ini istihadhah tetap wajib sholat, ya kan? Wajib sholat kayak orang salisul bol itu, walaupun keluar wajib sholat, ya kan? Nah ini, dan dia juga bukan keluarnya karena nifas, karena habis melahirkan, bukan, beda lagi dia. Kan darah nifas lain, darah haid lain, darah istihadhah lain, ya kan? Fahiyyadam al-kharij apa? Qabla tis'i sinin aw ba'daha. Biasanya darah istihadhah ini bisa keluar, ya, setelah usia 9 tahun atau sebelum 9 tahun. Karena penyakit kan? Ya kan, bukan karena haid. Kalau haid kan biasanya paling cepatnya 9 tahun perempuan. Ya kan, kalau ini bisa di bawah 9 tahun bisa keluar. Itu namanya darah istihadhah. Kadang bisa juga setelah 9 tahun, ya kan, namanya penyakit, datangnya nggak tentu, ya kan? Dan juga dikatakan darah ini kata ulama unasadihun wa naqasa an qadri yaumin wa lailatin, ya. Nah di sini dikatakan biasanya keluarnya darah haid ini, hadirin, ya bisa jadi cuman sehari, ya, semalam, ya kan, namanya penyakit nggak tahu, ya kan. Ada bisa lama, bisa enggak, ya kan? Dan juga dikatakan kata ulama unasadhu wa zaid ala khamsata asyarah yauman bilayaliha. Dan biasanya itu bisa lebih dari 15 hari, 15 malam.
Bisa 15 hari, 15 hari lebih dari itu. Kalau haid kan paling banyak berapa? 15 hari. Ya kan? Kalau wanita haid paling banyak 15 hari udah. Lebih dari itu, nah itu darah istihadah. Gitu. Kalau darah istihadah itu ada cuma sehari, ada juga bisa lebih dari 15 hari. Ya kan? Wal ati ini. Goblat tamamin goblat. Ya. Dan juga kata ulama unasalihun, dan biasanya darah istihadah ini ya keluarnya itu apa hadirin? Sebelum sempurnanya masa suci ya. Biasanya ini sempurnanya masa suci itu kan 15 hari ya kan. Nah ini sebelum, katanya ulama, sempurnanya paling minimalnya masa suci. Minimalnya masa suci kan di bawah 15 hari ya kan. Ya minimalnya, kalau paling banyaknya kan 15 hari ya kan. Ini kadangkala bisa sebelumnya sempurnanya masa suci dari haid, atau ma'at talqi, atau bisa juga keluar karena bebarengan dengan apa? Proses persalinan, bisa juga katanya ulama. Au ma'at talqi ya. Dan juga dikatakan walam yattasil bihaidin qabla, tapi enggak ada berhubungan dengan darah haid sebelumnya ya. Enggak ada hubungan darah haid sebelumnya. Jadi di sini bisa dikatakan kalau dia tadi itu habis persalinan kan bisa dirasain ya. Ada darah peri-perinya, biasanya itu ada rasa peri-peri kalau darah apa namanya ini? Istihadah itu sakit di rahimnya. Nah, itu kalau dia minum obat atau minum apa bisa lampat ya kan. Tapi kalau yang namanya ini darah persalinan, emang kalau belum waktunya berhenti nggak berhenti ya kan, dengan berhenti dengan sendirinya itu ya kan. Nah, ini wakila, ada juga qaul yang mengatakan hiyal muttasil bidaimil haid. Ada yang bilang dia juga berkaitan, berhubungan dengan darah haid. Ada juga qaul ya kan. Faqat dia bilang cuman berhubungan dengan darah haid saja ya. Wa ghairuhu damu fasadin, dan selain daripada darah haid ini ada dikatakan darah yang dibilang tadi itu yang keluarnya nggak teratur, termasuk darah istihadah ya kan. Wal istihadatu damu fasadin, ulang bilang istihadah ini adalah darah karena ya keluarnya nggak teratur, sakit ya kan, timbulnya ada hal-hal yang memang dirasakan perih dan sebagainya. Fala yamna'u syai'an mimma yamtani'u bil haid min nahwi salatin wa wat'in walau ma'a jarayani dam. Jadi ada bilang kalau orang lagi keluar darah haid ini tidak dihalangi dia untuk melakukan sholat, harus sholat, atau enggak dihalangi dia untuk jima ya, sama suaminya boleh, karena kan darah istihadah beda kan. Darah istihadah kan boleh sholat, boleh juga jima ya, tapi ya kalau namanya orang sakit ya kan. Tapi ada juga dia masih jima juga, cuman darah namanya istihadah, itu nggak apa-apa ya kan, bukan darah haid namanya. Nah ini di sini dikatakan nggak dihalangi ya bil haid, sebagaimana yang dilarang orang waktu haid ya kan. Itu jima nggak boleh, sholat nggak boleh. Tapi kalau darah istihadah mau jima nggak apa-apa, sekalipun ma'ajarayani dam, masih mengalirnya darah di jima gitu ya. Kalau dia tahu ini darah istihadah ya nggak apa-apa. Kalau kita tahu masa haid 15 hari lah, ini kau sudah masih keluar darah, oh berarti kamu udah bersih. Pas dia jima keluar, oh itu bahkan bukan darah ini, bukan darah haid namanya, itu darah istihadah, jadi nggak jadi masalah, nggak dosa ya. Kalau haid kan nggak boleh orang jima lagi haid ya, di sini. Wal mustahadah, dan orang yang lagi istihadah, perempuan istihadah ini, illam tastanji bil hajar bisyartihi, jika dia tidak membersihkan dengan batu, istinja dengan batu kan boleh, istinja dengan batu kan. Nah, istinja dengan batu dengan syarat-syaratnya yang sudah diwajibkan. Istinja dengan batu itu 3 batu ya kan, yang menyerap, yang mengambil ya, syaratnya itu nggak boleh yang licin ya. Batu itu artinya yang bisa ngangkat najis, itu namanya syarat-syarat batu yang diperbolehkan untuk istinja. Boleh juga orang lagi keluar darah istihadah, dia istinja dulu dengan batu baru disiram dengan air, lebih bagus lagi, bersih namanya. Kayak kita ini pipis nih
Walaupun ente nggak ada apa-apa kencing, boleh pakai batu dulu baru disiram pakai air. Itu Allah lebih suka, karena dulu ahlul Quba itu sampai turun ayat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gara-gara ahli Quba itu kalau kencing dia pakai batu dulu, ya, dibersihkan istinja dengan batu, dilahjar, habis itu baru dia dengan air. Makanya dipuji sama Allah. Allah itu suka orang yang mensucikan dirinya dan orang yang gemar bertobat. Tobat itu nyuciin batin, ya kan, mutatahhirin mensuciin zahir. Zahirnya dari najis bersih, batinnya bersih. Jadi zahir wa batin Allah senang orang yang mensucikan dirinya. Nah, Al-Quba gara-gara kayak gitu kencingnya dipuji sama Allah dengan ayat itu. Ya kan? Dan ini perempuan juga boleh, seandainya wanita lagi istihadah, tiba-tiba kalau dia enggak istinja dengan batu dengan syaratnya, maka taksilu wujuban, ya, farjaha, dia harus bersihkan secara hukum wajib kehormatannya minan najasah, dari najis tadi itu, ya kan, dibersihkan, disiram, dibersihin sampai bersih, ya kan. Tsumma takshuhu, kemudian setelah itu dia dianjurkan untuk menyumbalnya. Jadi kehormatan itu dimasukin gini, dimasukin kapas atau apa yang biar nanti kalau keluar tuh ke kapas, nggak langsung keluar gitu. Dikhawatiri keluar, ya kan. Nah, kalau sudah bersih kan disumbal gini kan berarti nggak keluar ini di sini, dari sini. Itu dianjurkan seperti kalau dia mau sholat. Binahwi qutnatin, seperti semacam kapas, ya kan, itu hukumnya wajib kalau dia mau sholat, kondisinya kayak gitu, yang istihadah itu dibersihin dulu, terus disumbal dulu. Nah, kalau nggak cukup disumbal, masih keluar sininya, nah itu langsung dibalut dengan tadi itu kain yang kira-kira bisa nutupin lagi, nggak sampai keluar ke situ. Paham ya? Rapetin. Nah, kalau dia sudah yakin sudah dibersihin, dibersih sholat, tiba-tiba keluar situ, masih keluar di sininya nih, nggak apa-apa. Paham ya? Nah, ini hukum orang yang lagi istihadah. Binahwi qutnatin wujuban. Kenapa kok wajib disumbal dengan sesuatu semacam kapas? Hukumnya itu daf'an lin najas. Tujuannya untuk menolak najis tadi itu biar nggak sampai keluar, ya kan? Au takhfifan lahu, atau paling tidak meringankan najis tadi itu, ya kan? Sebenarnya ini najis kalau seandainya dibuka nggak ada, ini kan banyak kemana-mana, ya kan? Tapi karena disumbal kan cuma di sini doang najisnya, ringan kan, nggak terlalu. Nah, itu hukumnya meringankan najisnya dari yang mestinya banyak jadi cuma sedikit yang mengalir di kapas tadi. Illa idza, kecuali kalau dia tadi sumbal tiba-tiba terasa panas, ya, nyeri, ya kan, biasa kan kalau kita terasa panas, nggak enak, ini panas, nggak nyaman, ta'addat. Dia bilang itu dia merasa terganggu dengan adanya itu. Ka'an ahraqa haddam, seperti dia merasa kayak nyeri, panas, ya, gara-gara darah tadi itu, ya, gara-gara disumbat kayak rasanya panas itunya. Maka fala yalzamu hal hashwu, itu tidak wajib dia sumbal tadi itu dengan kapas tadi itu, boleh dibuka kalau dia merasa nggak nyaman tadi itu, ya kan. Tapi kalau dia nyaman nggak apa-apa, lebih bagus tutup, ya kan. Nah, itu dia harus bersih yakin di sini. Fala yalzamu hal hashwu. Au kanat shaimatan, atau kalau dia dalam kondisi lagi puasa. Kenapa? Kalau puasa itu nggak boleh masukin, ya kan, kayak gitu tuh. Fayalzamuha tarkuha, maka wajib dia meninggalkan penyumbalan tadi itu disebut. Kalau lagi puasa, kan puasa kan nggak boleh masukkan sesuatu kalau salah satu lubang anggota tubuh, mulut atau apa, rokokan aja nggak boleh, ya kan? Masukin sesuatu kan, walaupun nggak masuk ke dalam, cuma situ-situ dong, nggak boleh, ya kan, silakan. Au kanat shaimatan, ya kan. Wal ikhtisaru ala syaddi naharon. Nah, di sini dianjurkan dia wajib menahan diri dari menyumbalnya tadi atau menyumpalnya kapas tadi itu di kehormatannya, ya, ditahan, jangan sampai dulu karena lagi puasa, khususnya di siang hari kan lagi puasa. Kalau udah malam kan udah nggak puasa kan, nah itu tetap hukum berlaku karena nggak puasa, ya kan. Nah, ini kenapa kau disuruh kalau siang hari
nggak wajib ya menyumbalnya tadi itu, bahkan wajib dia meninggalkan itu. Riayatan limaslahati saum, itu untuk menjaga atau untuk menjaga yang namanya maslahat puasa. Jangan sampai nanti puasanya batal gara-gara memasukkan sesuatu tadi itu, ya kan? Nah, ini wa innama lam tura as-salatu hahuna ayahuna. Nah, beda kalau dengan sholat ya. Ini puasa sama sholat beda lagi ya. Kalau sholat tadi itu kan disuruh sumbal ya, biar nggak apa tadi itu, nggak ada urusan sama puasa ini, jadi nggak puasa, sholatnya dijaga ya kan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau puasa nggak usah dimasukin tadi itu kan, karena kan puasa kan beda. Kalau dia masukin nanti jadi batal puasanya. Kalau ini nggak batal sholatnya. Kalau disumpal tadi itu nggak membatalkan puasa ya kan. Wa innama lam turu as-sholatu, artinya apa, syariat ini ya tidak mempertimbangkan yang namanya tuh kesucian sholat itu dalam kondisi atau kasus seperti ini ya. Walaupun dia ini nggak suci, tapi dia kan tadi awalnya sudah dibersihin, terus dia lagi sholat, dia dalam kasus masih belum suci, di sini itu nggak dianggap batal, masih dianggap sah sholatnya. Tapi kalau puasa memasukkan sesuatu, nah, dianggap batal. Nah, ini apa namanya, untuk menjaga ya maslahat yang namanya puasa tadi itu. Karena perbuatan yang terlarang yaitu najis ya, ini katanya ulama tidak sepenuhnya itu bisa hilang kalau dalam kondisi wanita lagi istihadah kayak gitu tuh. Jadi sholat masih diperkenankan buat dia tadi itu ya kan, dalam kondisi masih istihadah. Sama seperti kaman ibtala'a ini ba'dha khaitin wa tarafuhu min kharijin ya, haitsu yu'maru binaz'ihi au apa itu, au bila'ibi ya katanya, atau bi bal'ihi ya wa yuftir. Nah, sama seperti kayak orang kalau lagi puasa dia menelan yang namanya benang itu ditelan tapi ujungnya masih di luar gini ya kan, itu boleh dicabut karena ujungnya di luar kan, dicabut ini nggak batal puasanya. Tapi kalau di sini ditelan juga batal puasanya, dia membatalkan puasa ya kan. Sama kayak gini nih, dia masukin di sini, kalau masih di luar dicabut, jadi nggak batal ya kan puasanya. Tapi kalau dimasukin situ tetap ada puasa, bisa batal, masih ada di dalamnya. Tapi kalau dicabut ya binasi, ujungnya dari ujungnya depannya yang di luar, maka dia nggak batal. Nah, ini puasanya. Ini hukum dianggap seperti itu. Fa illam yakfiha. Nah, kalau dia sudah sumpel tadi itu dengan kapas atau dengan apa yang menahan supaya tadi nggak sampai keluar darahnya, nggak cukup, masih juga ngerembes ya kan keluar. Ini ada hukum ta'sibuhu ba'dal khuswi. Nah, kalau dia setelah disumbal tadi itu di dalamnya masih nggak cukup, masih ngerembes juga, maka disuruh dia dengan apa tadi itu, membalutnya ya. Setelah dia sumbal tadi itu bi khirqatin, dengan kain ya kan, yang maknanya maskuqatin tarafaini ya, ala kaifiyati talajjumil masyhur. Biasanya itu kainnya yang ujungnya itu dibelah jadi dua gini ya, naknya nanti itu diikat biar rapat ujung-ujung ya. Kalau sekarang kan sudah perekat yang rapat itu, udah itu sudah bisa menahan dari keluarnya darah dari sini, disumpal dan diikat rapat sininya. Nah, itu sudah berarti bisa menahan, nggak sampai keluar ya kan. Nah, itu kalau dia nggak cukup dengan disumbal aja masih ada merembes, nah baru dibalut dengan kain tadi itu atau pempas ya kan, atau apa saja udah softtek yang rapat. Nah, maka dia dikatakan sah dalam melaksanakan sholatnya. Wala yadurru ba'da dzalika khurujud dam. Nah, kalau dia lagi setelah begitu terus dia sholat maka keluar darah, nggak ada masalah ya, nggak dikatakan batal. Wala yadur artinya la ba's, boleh ya, dia lakukan sholat dalam kondisi seperti itu. Illa idza, kecuali kalau dia tadi itu bikin membalutnya tadi itu nggak rapat, pembalutnya nggak rapat, katanya ulama idza qassarat fi syad,
Kalau dia itu lalai dalam membalutnya, nggak terlalu rapat, masih keluar juga, maka itu batal. Paham ya? Nah, jadi ini ada hukum-hukum buat orang-orang perempuan harus mengerti dalam hal istihadhah. Jangan sampai dia menganggap remeh. Namanya ini kan terus biarin aja darah keluar. Nggak boleh, ada aturannya. Sholat ini sama kayak salisil bol tadi itu. Orang sudah keluar darah, keluar ini. Nah, sudah dibilang kalau memang kita ini mau sholat, itu baru dicuci dulu, baru dibersihin dulu. Begitu dengar adzan, baru inti wudhu. Jangan inti sebelum adzan udah wudhu dulu. Nah, begitu masuk, belum sholat udah keluar lagi, jadi batal. Karena waktu dia masuk sholat sudah najis, ya kan? Yang dikatakan di sini ini nggak batalnya, karena waktu masuk sholatnya suci. Paham ya? Terus dia udzur, namanya orang udzur, kondisinya sakit. Waktu sholat keluar, Allah kasih keringanan, dikatakan sah. Tapi dengan syarat seperti tadi itu, dibersihin dulu, ya kan? Terus disumbal, ya biar nggak kuat, nggak keluar. Nah, kalau nggak cukup disumbal, dibalut lagi. Pembalutnya harus dirapetin, ikat dengan gimana caranya, supaya jangan sampai waktu sholat sudah keluar kemana-mana. Nah, ini yang dikatakan hukum di mana wanita istihadhah nanti bisa diajarkan ya buat orang perempuan nih, biasanya orang perempuan. Tapi kalau laki-laki ya salisil bol. Kalau laki-laki ya kan, kalau perempuan darah istihadhah atau darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi karena masih banyak ya pembahasannya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya bisa ambil ilmu hikmah dan bisa mengamalkannya. Kita bacakan sekali lagi suratul Fatihah buat semua jamaah kita yang hadir yang gaib. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah inayah, bimbingan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaannya, kecintaannya fi din wa dunya akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likum niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin ala nahya lana muj'alina ba'as insyaallah ta'ala minal aminin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فضلك اللهم وبحمدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه مدد كلماته وعدد ما واسعه علم الله عدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.